Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, bertemu lagi dengan saya Eki Rasmaulana. Kenapa ketawa? Oke, Gak apa-apa. di episode kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya. Ada siapa aja? Boleh dikenalin? Hai, nama aku Fandi. Halo, aku Sandra. Halo, aku Rizky. Halo, aku Naila. Halo, aku Sabita. Halo, aku Iknan, Nah. saya dipanggil Iknan. Oke. Jadi teman-teman semua di sini aku undang nih, aku pengen bahas-bahas bareng, tentunya hanya di podcast spontan. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini di momen-momen ini tuh aku pengen pengen ngobrol aja sih, ngobrol santai sama kalian semua, sama teman-teman semua tentang isu-isu atau mungkin kayak masalah-masalah yang mungkin dari kecil remaja sampai dewasa ini teman-teman pernah alami. Dan seperti yang kita ketahui ya teman-teman semuanya, kalau kita kan manusia nih ya. Manusia kan diciptakan dengan akal. Jadi akal itu untuk Berpikir. Boleh. ya nggak sih? Nah, dengan adanya akal ini tuh kita kan harus bisa berpikir dong. Kita nggak boleh kayak seenak jidat kita ngomong bla 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 tuh nggak boleh ya. Nah, kadang ada nggak sih misalnya nih dari masalah pertama nih yang teman-teman sering banget temuin tuh tentang ada seseorang tuh kayak dia tuh kayak paling bener gitu. Pernah nggak sih kayak contohnya seperti aku tuh kayak misalnya kayak pengalaman aku pribadi itu dulu pada saat aku ingin masuk SMA. Dulu kan aku SMP-nya SMP kota. Nah, aku tuh kan pengennya masuk ke SMA di kota juga kan. Dengan pada saat itu kan kayak masih zonasi. Nah, aku tuh berkeinginan untuk pindah KK. Cuma karena pada saat itu bude aku itu sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah. Jadi orang tua aku tuh kayak bude aku bilang gini, nggak usah pindah, nggak usah gitu, kayak ngandelin nem aja gitu. Nah, pas aku akhirnya orang tua aku karena berhubung dia kepala sekolah, dia kayak udah jadi kayak orang tua kan mandang dia kayak udah ahli gitu loh dalam dunia pendidikan. Nah, jadi tuh kayak dia tuh kayak gimana ya? Orang tua aku tuh kayak ya udahlah manut aja sama budemu gitu loh. Nah, dan akhirnya setelah nanya keluar yang tidak seberapa itu saya tidak bisa masuk SMA. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang punya pengalaman serupa dengan saya, dengan aku? Mungkin kalau pengalaman serupa enggak sih, tapi kayak ngelihat di media-media masa sekarang tuh kayak lebih ke tokoh politik sih yang banyak dilihat banyak orang. Kayak contohnya Rocky Gerung gitu yang ya nggak sih, Rocky Gerung itu kan kayak jadi kiblatnya para politik gitu kan, yang dia bisa sebenarnya tuh kalau menurutku ya dia tuh sebenarnya orangnya nggak seterusnya benar, tapi dia bisa menggiring opini masyarakat. Jadi kayak seolah-olah dia tuh jadi jadi kiblatnya para politik gitu. Tapi kan karena itu ya mungkin Rocky Gerung itu dianggap seperti itu karena ya track recordnya dia di dunia politik juga. Iya, bisa. Jadi kayak kita tuh menganggap bahwa kalau udah yang ngomong Rocky Gerung ya wes benar. Iya. Iya sih. Tadi tadi Ya, benar sama kan, karena kayak dia hal punya itu. kayak kayak bidang. punya kuasa gitu dan Iya. derajatnya tinggi, jadi dikira itu bakalan selalu benar. Ya, Jadi bisa. karena ada hiracahnya, jadi dia mau bilang apapun ya jadi kayak oh ya benar. Padahal belum tentu kan Ya, belum tentu benar, ya. Dia kan seperti yang aku ucapkan tadi, kalau kita semua kan sih manusia ya, Iya. kita juga punya akal, kita juga pasti itu ada kesalahan-kesalahan gitu. Jadi nggak ada yang namanya orang paling benar, orang paling salah tuh nggak ada teman-teman. Oke, masalah tadi itu sebenarnya adalah masalah-masalah yang sering kali kita jumpai ya tanpa kita sadari. Seperti tadi aku yang kemakan sama budeku, terus tadi siapa Rocky Gerung, politisi ya itu ya, politisi yang menganggap nggak menganggap sih, dianggap bahwa dirinya itu apa yang dikatakan oleh dia itu benar karena dia ahlinya itu kan dianggap ahli. Oke. Nah, sekarang aku mau lanjut nih buat ke pembahasan selanjutnya. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih kayak kemakan promosi iklan? Ya, kemakan promosi iklan seperti kemarin diri saya, aku juga ngalamin. Kerap terjadi di kota-kota besar kan sih? Iya. Kerap terjadi di Sering kota-kota terjadi di kota besar. Banyak banget ya. Gimana aku membeli satu produk yang katanya itu bisa menyembuhkan bla 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 bla, tapi hasil malah memperburuk gitu. Jadi kayak
Dan sering nggak sih teman-teman lihat di TV, di TikTok itu yang banyak selebgram atau tiktokers yang sekarang kayak promosiin, Endorse gitu ya? iya endorse gitu kan, yang dalam satu malam bisa putih dan lain sebagainya. Sekali gosokkan doang. Iya. Sekali gosok bisa. Tahu nggak sih yang Kali gosok. iklan Cina yang memutihin badan, Iya. sabun, Iya. yang pas. Oh iya. Tahu kan? Iya, tahu. Alhamdulillah saya belum pernah kemakan. Belum pernah kemakan sama iklan Kan, itu. itu kan bukan di media sosial tapi secara langsung. Itu kemarin ada temen aku ya, dia tuh bilang kayak gini, San beli dong produk aku, nanti kamu bisa langsung, iya kayak kamu langsung putih loh dalam seminggu. Terus apa kayak, hah emang bisa ya, emang bisa secepat itu gitu. Iya. Terus dia tuh abis itu bilang kayak, terus kamu ikut dong join bisnis aku, kamu kasih aku 100.000, nanti kamu bisa balik modal 10 juta dalam seminggu. Kayak ih, Iya. Prosesnya kok cepet banget ya. gitu. Kayak udah masuk akal. Pikir-pikir ya. Iya weh, aku pernah sampai itu loh, ngasih duit kan ke abang-abangnya ini. Nah, itu aku udah ngasih duit, tapi untungnya tak pikir-pikir lagi, ini nggak mungkin gitu. Terus Nggak saya logis tak gitu ya. kan, Akhirnya kalau nggak jadi. nggak jadi, karena Kalau- kayak susah banget gitu loh. Pengalaman kayak gitu sebenarnya juga aku pernah pada saat dulu aku tuh kan habis lulus SMA kan aku memilih untuk berhenti dulu tuh 1 tahun. Nah, dimana aku tuh di situ nyari kerja. Akhirnya aku mencari-cari ke Jogja. Akhirnya aku menemukan salah satu perusahaan. Nah, perusahaan itu finance kayak gitu loh. Nah, aku masuk tuh, ini wawancara, tes tertulis dan sebagainya. Terus pas nunggu hasil seleksi dikasih tahu lah kayak besok itu teman-teman dimulai dari nol, jadi dari nol banget, itu belum dapat gaji apa-apa. Tapi nanti kalau teman udah naik level, itu nanti teman-teman bisa dapat uang segini gitu. Sampai nanti akhirnya di level berapa Pak paling atas itu nanti teman-teman bisa dapat kayak 10 juta, 1 juta tuh bahkan easy gitu. Tapi dengan cara kayak yang promosiin kayak trading ternyata. Dan alhamdulillahnya karena tuh habis itu aku kan nggak tahu apa-apa tau dulu. Akhirnya aku pulang, aku cerita bla 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 bla. Orang tua bilang, "Jangan, itu kayak hal-hal yang nggak boleh gitu lah, itu kayak takut Uang menipu." panas nggak sih jadinya? Uang panas jadi kayak gitu. Jadi kayak, ya gimana ya, orang baru lulus SMA nih ya, lagi pengen dapat duit gitu kan. Terus tiba udah di kayak di Lagi remaja-remaja aja. Oh, lagi Lagi lucu-lucunya. dipromosiin dengan uang segitu tetap bakal kegiur. Tapi ya Tapi sampai sekarang kita masih ada satu makan sama iklan nggak sih? Contohnya yang sabun Sunrise emang ada. yang membunuh 99% Oh, iya. Oh, sekarang tuh. Enggak, kita masih pada pakai kan sampai sekarang. Taksi. Aduh, agak ngelek dikit ya. Oh, enggak apa-apa. Soalnya kalau bilang kita nggak sponsor. Sunrise. Oh, ternyata. Dan mungkin ada pengalaman lain dari teman-teman semuanya yang kayak kemakan promosi atau Iya, iklan gitu. aku pernah. Apa? Jadi waktu itu tuh beberapa waktu yang lalu aku lihat masih di media sosial juga, teman aku tuh kayak ngepromosiin salah satu produk dengan merek yang ternyata mereknya tuh beda tapi kayak beda cuma sehuruf gitu loh. Paham gak sih? Gitu ya? Nah, itu kok dan aku tuh ketipunya itu kayak produknya sama dan produknya itu lumayan besar brandnya, tapi kok harganya kayak sangat ramah di kantong gitu kan. Wah yang KW tuh, Iya ternyata. beda I sama L ya. Adidas sama Adinda. Oke. Terus setelah itu aku datang ke toko itu, terus aku lihat ada brand yang sama, tapi nggak ada kayak nggak ada label harganya gitu loh. Dengan bedanya aku bawa ke kasir nih dengan patokan pikiran aku yang harga serupa dengan yang di temen aku. Nah pas aku sampai kasir ternyata harganya itu 2 kali bahkan 3 kali lipat daripada harga yang asli. Harganya di promosi. Itu kamu udah ngekos belum? Belum dong. Oh. Kalau anak kos ya agak nganu ya. Terus kamu juga banget aja aku udah nangis di jalan sambil pulang, apalagi ngekos ya Allah. Itu kamu jadi beli? Jadi lah udah sampai kasir. Tapi dipakai nggak sampai sekarang? Ya udah. Dipakai juga. Gak ada masalah kalau dipakai mah. Sayang. Tapi alhamdulillah Sayang tadi kamu duit. dapet yang asli berarti. Iya, ya? Dapet alhamdulillahnya yang itu. asli, alhamdulillahnya. Tapi kayak agak nyesek juga sih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kayak buat perhatian aja sih teman-teman ya, jangan sampai. Nyeseknya tuh karena ketipu itu loh. Iya. Iya. cuy. Bayangin Enggak aku- sih lebih nyesek duitnya nggak sih? Iya. 2 kali 3 kali itu
bisa Ya dapat sudah bisa buat makan, buat main. Iya, Ini kan? kan buat beli satu produk. Iya, kecil lagi segini. Oke, jadi kayak ini buat perhatian kita aja sih buat kalau misalnya beli barang harus lebih selektif lagi karena zaman sekarang tuh pintar-pintar orang tuh. Iya. Karena punya pikiran, mereka manusia, misalnya mereka berpikir, akhirnya mereka tuh membenarkan segala cara Iya. untuk mendapatkan suatu keuntungan. Itulah jeleknya manusia tuh kayak gitu. Jadi hati-hati aja gitu. Oke. Oke, teman-teman semuanya, lanjut aja ke permasalahan selanjutnya ya. Ini teman-teman semuanya yang ada di sana ya. Lanjut permasalahan itu ini kayaknya pengalaman aku semua deh. Soalnya kayak semuanya tuh ada gitu iya kayak pernah gitu ya. Sangat berpengalaman nih moderatornya nih. Iya, tapi nggak sadar iya aja. nggak sadar gitu. Ini pernah gak sih teman-teman kayak dianggap remeh sama orang yang mungkin lebih Pernah banget tuh. Pernah Kayaknya semuanya pernah gitu ya. Dan semuanya Pernah. iya itu tuh kayak nyepeti ya. Kalau bahasa Magelang kayak jelai gitu ya. Iya tahu kita tuh emang masih junior tapi Iya, kita tapi juga tahu itu punya hak gitu loh Bu. Kita juga tahu yang mana yang benar mana yang salah. Iya ya. gitu loh. Mungkin aku mau tanya-tanya lagi sama teman-teman yang mungkin punya pengalaman kayak gitu. Apakah ada yang punya pengalaman? Kalau aku ada pas ini baru kelas 6 mau ke SMP kan. Kan itu kan masuk ya, masuk ke mencari sekolah SMP itu. Nah, itu aku mau milih SMP yang aku mau, tapi orang tuaku itu kekeh untuk biar masuk ke SMP itu. Nah, kan pandangan orang tuaku SMP misal kalau punya aku kan SMP 1 itu SMP terbagus lah, terpintar kayak itu. Harus masuk situ. Berarti kalau masuk ke situ berarti menjadi siswa yang pintar, otomatis kayak gitu pandangan orang tua. Nah, itu terus dikekeh ke situ. Kalau enggak pokoknya di situ aku itu milih SMP itu dipilihin sama orang tua. Aku mau milih ke SMP lain itu dilarang. Terus kadang Dibilangin kowe ngerti apa Nah, gitu ya. Orang tua tuh lebih tahu. Oh, lebih tahu udah berpengalaman sebenarnya. kayak gitu juga itu. Terus Itu endingnya kemarin gimana? endingnya juga ini ikut orang tua. Berarti di SMP 1 ya. Ya. Berarti beneran pinter dong. Bisa Iya masuk dong. SMP satu dong. SMP 1 dong ya kan. Tapi kan pinter relatif nggak sih? Iya. Kita pinter sama yang Tapi ya ini dianggap perhatian orang aja jangan jadi orang pintar, jadilah orang cerdas. tua. Ya. Pinter tuh cerdas. bisa pinter bohong. Benar juga. Iya kan, pinter Iya. ngutang, cerdas, harus cerdas gitu. Oke, mungkin dari teman-teman lainnya ada lagi yang kayak sama kayak apa yang Aku sih dialami ada. Fandi? Jadi kayak dulu waktu kelas 3 SMP. Nah, jadi ibuku tuh masih kayak ikut arisan gitu loh, ya kan. Nah, jadi di setiap arisan tuh pasti ada kan yang kayak sales promosi. Banyak. Terus suatu hari tuh aku ikut ikut arisan ya arisan gitu kan. Lama banget ya. Mama Ibu banget ya. Terus habis itu di situ tuh lagi ada sales promosi tentang kompor gitu loh. Nah, tapi kompor kompor gas gas, biasa, iya, ya. tapi biasa, tapi kompornya tuh kayak kompor kayak abal-abal gitu loh. Kayak enggak jelek gitu lah. Kualitasnya tuh jelek gitu loh. Nah, banyak banget yang mau beli gitu loh. Nah, ibuku juga mau beli itu gitu. Terus aku bilang kan, mending nggak usah beli deh, soalnya ini tuh kualitasnya kayak kurang gitu. Mending langsung aja beli di toko gitu kan, walaupun mahalan dikit, Iya. ya lebih Tapi bagus udah kan. jelas, Iya, udah jelas kualitasnya. Iya. Tapi ibuku malah bilang, alah kamu tuh masih kecil, kamu tahu apa gitu. Iya. Kayak ibu-ibu yang lain aja beli gitu, dan akhirnya beli gitu. Dan seminggu setelah itu Nggak berfungsi. mati, nggak nggak berfungsi. berfungsi saat itu. Nggak Dan berfungsi. ya, terus ya, Terus kamu bilang kayak juga sih, kan? kayaknya Kayak Anak gitu kecil sebenarnya. kecil gini tahu gitu Loh, loh. jadi kayak yang pernah kita alamin ya itu kayak kamu tuh masih kecil, tahu Iya, apa? Ya emang kita kalah secara pengalaman kita kalah, tapi kan Iya. nggak selamanya kita salah juga. Tapi kita juga udah kayak umur-umur segitu, apalagi umur-umur SD, SMP itu kan kita udah jadi tahu yang mana yang benar mana Iya. yang salah kan. Itu ya itulah orang tua kita ya seperti itu ya teman-teman. Semua orang. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi dari beberapa masalah-masalah yang teman-teman tadi sudah ceritakan di sini itu dapat diambil kesimpulan nggak sih? Kayak misalnya yang pertama, masalah pertama itu kita tuh tidak boleh menganggap semua orang seseorang itu benar, selalu benar gitu Iya. loh. Kita harus melihat dari perspektif yang berbeda, kita melihat dari sudut pandang yang berbeda juga gitu loh. Jangan kemakan dengan jabatan, Iya. apalagi
kayak kekuasaan atau ahli-ahli Ya gitu lah. intinya tuh kayak nggak boleh langsung percaya. Iya, iya Kita benar harus itu kritis sih. juga. Harus kritis. Terus yang kedua itu kemauan promosi. Tadi aku udah bilang kita harus selektif lagi dalam membeli produk ya. Terus like itu. Apalagi Jangan sekarang, cewek sih. apalagi sekarang kita anak kos. Ya, anak kos tuh harus selektif. Harus hemat-hemat. Apalagi tiap bulan kayak Shopee gitu kan ada promo. Terus sebut lagi ya. Oh iya. Tanduk sponsor dong. Apalagi kalau 1.1, 2.2. apalagi kalau apa ya belanja online tuh kayak lebih gampang tertipu Ah, sih iya, ya, iya. kan. Itu sih. Jadi ya harus pintar-pintar milih sih. Gitu. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala dan yang memungkinkan, yang mengharuskan kita untuk maju dari posisi sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita akan melanjutkan untuk memecahkan solusi masalah terakhir ya. Tadi kan aku udah bahas masalah pertama, masalah kedua, terus ini masalah ketiganya tentang yang kita selalu dianggap anak kecil ya kayak gitulah Anak sejenis-sejenis kecil itu. tahu apa sih? Nah ya sejenis-sejenis itu pokoknya. Kalau dari aku pribadi sih, yaudah sabar-sabarin aja ya kalau misalnya teman-teman semua berada pada posisi itu ya udah sabarin aja. Kita juga sebagai anak muda, sebagai di situ kita kan posisinya sebagai anak ya. Kalau misalnya kita marah juga percuma, malah menimbulkan masalah baru juga kan. Harus ngabisin tenaga juga. Iya bener banget. Jadi ya udahlah. Tapi ini pesan ya buat teman-teman semua yang ada di rumah juga, di sini juga, kita boleh seperti itu. Tapi besok pada saat misalnya kita tahu orang tua kita ingin melakukan hal-hal yang salah, kita sebagai anak Wajib jangan segan Untuk sama memperingatkan orang tua kita. bener banget. Mengingatkan aja masalah diterima atau enggaknya ya udahlah. Jarno Tugasnya ya. cuma ingetin aja kan ya. thank you. Mama ya udah itu urusan mereka. Iya, penting. Yang penting udah ngingetin. Tapi semaksimal mungkin kita mencegah biar orang tua itu kalau misalnya mau ngelakuin hal salah biar nggak terjerumus gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja teman-teman obrolan-obrolan seru pada siang hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya berada di sini mau nemenin aku ngobrol membahas masalah-masalah yang tadi sudah kami bahas. Mungkin itu aja. Jadi teman-teman ada pesan atau yang ingin disampaikan buat teman-teman semuanya di rumah? Semangat. Semangat lagi ya, semangat. Nggak apa-apa. Semangat juga, semangat hidup. Jangan pernah bunuh diri, jangan pernah ikut tren-tren seperti itu. Itu benar-benar gak baik gak sih? Iya, baik. Ya, gitu Dan aja tidak sih. menguntungkan apapun. Apalagi diungkit. Nggak menyelesaikan Buat masalah. menyelesaikan masalah. Oke, apalagi ya, jaga kesehatan sih, utama sih itu sih, jaga kesehatan juga. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Oke, mungkin itu aja dari saya Egy Rasmaulana di sini mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di podcast spontan. Di episode selanjutnya. Oke, kami pamit undur diri dulu. Bye. Bye bye. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.